Yasmin jadi pengganti Mega di Korea. Apakah Mega akan keluar dari Ratspak? Nama Yasmin tiba-tiba mencuat di Liga Voli Korea dikarenakan Megatron telah akan keluar dari Ratspak. Dirinya sangat penting dalam hal serangan maupun ujung tombak Ratspak. Dari kabar beredar, Mega akan bermain di Liga Voli Pro Liga maupun Amerika. Jika Mega keluar, akan menjadi masalah besar bagi Ratspak. Tetapi kabar hangat telah datang, Mega jadi saingan di Liga Amerika dan pemain ini yang akan menggantikan Mega di Korea, yaitu Yasmin. Terlihat dari sudut permainan sangat mirip dan juga ada video Mega dan Yasmin bertemu di ruang ganti. Megatron bersama Yim Yeson dan pemain Ratspak lainnya, Yasmin Bedartgani adalah pemain asing All Paper Saving Bank yang berposisi sebagai opposite. Pemain berkebangsaan Israel dan Amerika Serikat ini merupakan rival Megawati dalam perebutan top skor Liga Voli Korea musim lalu. Karir voli Yasmin Bedartgani dimulai dengan memperkuat tim Texas University pada 2015 di Liga Mahasiswa. Sementara debut profesionalnya terjadi pada tahun 2018 dengan memperkuat tim Filipina United Volleyball Club. Yasmin bermain di klub tersebut selama 1 musim. Sang opposite bertinggi 193 cm ini kemudian berpindah-pindah ke klub Eropa. Ia kemudian masuk Liga Voli Korea pada musim 2020, namun debutnya tertunda karena Yasmin baru bermain bersama Hyundai Hill State pada musim 2021-2022. Yasmin Bedartgani lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 8 November 1996. Sepanjang karir, ia belum pernah bermain di liga profesional negara kelahirannya. Di sisi lain, Yasmin berlaga di klub-klub luar seperti Filipina, Italia, Kroasia, dan sekarang di Korea Selatan. Pada musim lalu, Yasmin bermain untuk klub Korea Selatan All Paper Saving Bank. Sebagai pemain asing bebas milik All Papers, Yasmin memiliki kontribusi paling besar untuk timnya. Memang, klub asal Gwangju tersebut berada di posisi terbawah Liga Voli Putri Korsel dengan hanya meraih 2 kemenangan. Namun Yasmin masih stabil dalam cetak poin. Masa depan Mega, bintang voli asal Jember di klub Ratspak menjadi topik panas di ajang Felix Korea musim ini. Hingga putaran keempat, Mega telah mencetak 437 poin, menempatkannya di peringkat ketiga daftar top skor sementara. Kontribusinya membuat penggemar berharap ia tetap bertahan bersama Ratspak. Namun aturan KOFO hanya mengizinkan pemain asing memperkuat tim yang sama maksimal 2 musim. Ada banyak pertanyaan soal ini. Jika Ratspak ingin memperpanjang kontrak dan Mega setuju, ia bisa bertahan. Tapi kalau menolak, ia harus absen 2 tahun, kata agen Mega Wasukman di kanal YouTube Mega WhatsApp. Ia juga menyebut KOFO sedang mempertimbangkan aturan baru yang memungkinkan pemain Asia bertahan lebih lama meski dinilai lebih menguntungkan klub dibandingkan pemain. Penggemar kini menanti kepastian regulasi sambil berharap sang Megatron tetap menghiasi panggung Felix entah bersama Ratspak atau klub lain. Ratspak sukses mencatatkan sejarah gemilang di putaran keempat Liga Voli Korea musim ini. Tim yang diperkuat Mega dan rekan-rekan ini berhasil membukukan rekor unbeaten sepanjang sejarah klub dengan torehan 9 kemenangan beruntun. Kesuksesan Ratspak tidak lepas dari tangan dingin pelatih Ko Hee-jin dan kapten tim Yim Yeson. Dalam wawancara dengan Sport Chosun, mereka membeberkan rahasia di balik performa impresif tim yang terus mendominasi kompetisi. Ko Hee-jin mengungkap bahwa fokus utama selama masa jeda adalah meningkatkan kekuatan fisik para pemain. Momen tersebut tercipta ketika jadwal All-Star dibatalkan akibat masa berkabung nasional terkait kecelakaan pesawat Jeju Air. Selama sekitar 1 pekan tanpa pertandingan, pelatih berpengalaman itu mengintensifkan program latihan beban bagi anak asuhnya. Latihan beban menjadi fondasi utama kami untuk menjaga kekuatan fisik dan daya tahan. Ini membantu tim tampil lebih solid dan konsisten di setiap pertandingan, ujar Ko Hee-jin. Selama masa jeda, saya fokus pada latihan beban. Saya memastikan bahwa kekuatan saya tidak berkurang. Ini seperti menumpuk gandum di lumbung, Anda harus berlatih secara konsisten untuk dapat menggunakannya selama musim. Kekuatan fisik bukanlah sesuatu yang bisa dibangun secara tiba-tiba. Tubuh manusia perlu dilatih. Saya terus menekankan hal ini kepada para pemain dan mereka mengikutinya dengan baik. Saya rasa itulah mengapa kami masih dalam kondisi yang baik, tegasnya menjelaskan. Senada dengan sang pelatih, Kapten Ratspak Yim Yeson menyetujui cara Ko Hee-jin menguatkan fisik. Pasalnya dari kacamata Yeson, dengan solidnya fisik, rekan setimnya akan lebih mudah untuk memupuk pertahanan ketika bertanding. Terlebih sorotan pelatih tim lain memuji Ratspak bukan hanya gempuran serangannya yang mematikan, tapi secara permainan bertahan pun Mega CS terbilang solid dan konsisten. Anda harus memiliki kekuatan fisik untuk bertahan. Saya pikir kekuatan fisik untuk bertahan itu ditujukan dalam situasi-situasi penting, papar Yeson. Punya ambisi lain saat gulung pemuncak klasemen.
Tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melanjutkan tren kemenangan pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, menghadapi Suwon Hyundai EC Hillstatte, Minggu 4/2/2024 yang merupakan pemuncak klasemen saat ini. Tim yang dihuni pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, ini menang 3-2, 25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 15-10. Kemenangan Red Sparks hari ini sekaligus memutus 7 kemenangan beruntun Hyundai Hillstatte yang tak terkalahkan sejak putaran keempat. Hasil ini membalaskan kekalahan dari pertemuan terakhir melawan tim asuhan Kang Sang-hyung itu. Bagi Red Sparks, ini adalah pertandingan yang sangat penting dalam perebutan peringkat. Pasalnya, peringkat ketiga klasemen, GS Caltech Seoul KIXX gagal mendulang poin pada pertandingan sebelumnya saat ditundukkan Incheon Hankook Live Pink Spiders. Oleh karena itu, kemenangan sangat dibutuhkan untuk memperkecil ketertinggalan. Red Sparks selalu mencapai tujuannya dengan mendapat 2 poin. Pada laga ini, duet monster blok Jeong Ha-euyang dan Park Eun-jin tampil bagus di lini tengah. Meski menghadapi lawan tangguh, Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyeon, mereka bertarung dengan tempo yang ketat. Jeong mencetak 14 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 64,71%, sementara Park mencetak 6 poin dengan 7 blok efektif. Setiap pertandingan di putaran kelima itu penting. Saya ingin melanjutkan tren ini dan tampil baik di pertandingan berikutnya, kata Park selesai pertandingan dilansir dari The Spike. Saya senang kami bisa menang melawan tim peringkat teratas dan melanjutkan perjuangan untuk menaikkan peringkat. Saat pertandingan melawan IBK Altos posisi tengah lawan agak rendah. Jadi setter Yeom Hye-san memberi saya banyak umpan cepat. Tetapi tingkat keberhasilan saya sedikit menurun sehingga membuat permainan menjadi sulit, tutur Jeong. Saya mulai berlatih fast break segera setelah pertandingan. Saya mempersiapkan banyak hal untuk dapat menyelesaikan masalah lawan satu blok, dan saya senang bahwa saya bermain bagus bahkan melawan tim dengan tinggi badan lebih baik. Sementara itu, Park Eun-jin kurang tampil baik di awal permainan, namun seiring berjalannya permainan, kondisinya berangsur-angsur membaik dan mulai melakukan blok efektif yang menentukan. Saya sangat terguncang pada awalnya karena pemblokirannya sendiri tidak bagus. Pemain lain dan pelatih memberi banyak nasihat, aku Park. Berkat itu, saya bisa melakukan bagian saya bahkan di set kedua. Meski performa kedua pemain sangat bagus, pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan beberapa kekecewaan. Ini sedikit mengecewakan. Para pemain mungkin tahu mengapa saya mengatakan saya kecewa. Saatnya untuk sekadar meratapi setelah permainan mengecewakan usai, kata Ko. Sekaranglah waktunya untuk melakukannya, katanya, meninggalkan catatan pahit kepada Jeong Ha-euyang dan Park Eun-jin. Saya tidak punya banyak harapan karena wortelnya tidak banyak, dalam kurung, tertawa saya merasa seperti saya tidak mengikuti instruksi dengan baik, ucap Jeong. Itu, kamu biasanya sangat pelit dengan pujian, dalam kurung, tertawa. Saya akan bekerja lebih keras agar suatu hari nanti, pelatih bisa memuji para middle blocker tim kami yang sangat bagus di ruang wawancara, ujarnya. Selama pertandingan, pelatih Ko memberikan umpan balik yang antusias kepada kedua pemainnya. Dia bahkan menceritakan berbagai cerita sambil menarik tangan Park Eun-jin ke lapangan. Apa yang Anda katakan dalam kasus seperti itu selalu dalam urutan yang sama. Ini adalah cerita tentang pemblokiran. Bahkan jika salah satu dari saya atau, dalam kurung, Jeong Ha-euyang melakukan kesalahan, dia menarik orang lain dan memastikan untuk memberikan set tersebut kepada kami berdua, tutur Park. Jika kami dimarahi bersama, itu hanya akan menyakiti kami berdua, ucap Park membuat ruang wawancara tertawa terbahak-bahak. Musim lalu, kami berulang kali melewatkan pertandingan penting dan berulang kali mengalami kesulitan bersaing untuk mendapatkan peringkat. Tujuan kami bukan melaju ke semi playoff, tetapi finish di posisi ketiga. Saya ingin mencapai hasil yang lebih baik,
kata Park. Lini tengah Red Sparks yang dikawal pilar kokoh Jeong Ho Yang dan Park Eun Jin jarang menunjukkan celah. Jika kedua pemain mempertahankan konsentrasi mereka saat ini dan terus melakukannya sampai akhir akan memperbesar peluang mereka ke babak playoff. Red Sparks selanjutnya akan melawan Pink Spiders pada Kamis, (8 Februari 2024. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the drive, Megawati menangis usai Red Sparks menang atas Hillstad. Megawati Hangestri Pertiwi menangis setelah membantu Red Sparks meraih kemenangan atas Hillstad pada putaran kelima Liga Voli Korea, Minggu, (4/2). Akan tetapi ada selebrasi yang lebih ikonik Mega selebrasi dengan menunjuk ke arah ke atas dengan satu tangan. Pelatih pun melihatnya sangat gembira karena Megawati berhasil membakar semangat para pemain Red Sparks lainnya. Megawati jadi bintang kemenangan Red Sparks yang menang 3-2, (25-23, 23-25, 25-22, 20-25, 15-10 atas Hillstad di Gimnasium Daejeon Chungmu. Megawati mengemas 31 poin. Persentase serangan sukses Megatron, julukan Megawati, juga terbilang memikat dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52,94%. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu pun tak kuasa menahan tangis setelah pertandingan yang berjalan sengit. Megawati menangis haru di pelukan pemain senior Red Sparks, Yoon Hye-son. Dalam unggahan video, Hye-son berupaya menenangkan Megawati. Pemain asal Amerika Serikat, Giovanna Milana juga lantas menghampiri Megawati dan Hye-son. Setelah itu, ketiganya tampak terbawa. Bersama para pemain yang lain, Megawati, Hye-son, dan Gia lantas memberikan penghormatan untuk fans yang memberikan dukungan dengan menonton langsung pertandingan. Kemenangan yang diraih Megawati dan kawan-kawan membuat Red Sparks mengukir catatan 3 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea. Kemenangan ini membuat Red Sparks berhasil menambah 2 poin. Red Sparks kini tetap berada di peringkat keempat klasemen Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 41 poin dari 26 pertandingan yang dijalani. Kini Red Sparks tertinggal 2 poin dari GS Caltex yang berada di peringkat ketiga dengan mengemas 43 poin dari 25 pertandingan. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.